mari bersama menyiapkan hati untuk mengikuti mesbah doa online pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, segenap jemaat Tuhan yang terkasih. Apa kabarnya? Sungguh satu sukacita yang besar kalau dari rumah kita masing-masing Tuhan boleh mengizinkan kita bersatu di dalam mesbah doa online. Saya mengajak setiap kita untuk boleh merenungkan firman Tuhan bersama, berefleksi diri dan juga menaikkan doa-doa kita malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau di tengah pandemi Tuhan terus mengajar kami untuk kami boleh memiliki jam-jam doa bersama dengan Tuhan. Satu momen untuk kami boleh berdiam diri sejenak, menyamakan hati kami dengan hatinya Tuhan. Biarlah mesbah doa ini boleh menjadi persembahan kami yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita mendengar perenungan firman Tuhan, kita boleh bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau terus berfirman kepada kami.
memberikan firman demi firman, bukan hanya firman yang menghibur, menguatkan kami, tetapi juga firman yang menegur kami, membangun iman kami. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memberikan roh hikmat, supaya kami boleh memahami firman Tuhan itu, menyimpannya di dalam hati dan melakukannya di dalam keseharian. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Hikmat, kami berdoa. Amin. Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Bapak Ibu Saudara, Daud mengabdi kepada Israel 4 dekade lamanya. Dan dalam bacaan kita lihat di ayatnya yang pertama. Di sana Daud mengumpulkan para pembesar Israel, para kepala suku, para pahlawan, para pegawai istana, semuanya dikumpulkan, semua dapat undangan. Saudaraku, tentu para tamu ini harap-harap cemas, karena mereka tahu Daud pasti ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting. Saya membayangkan dalam pertemuan itu Daud menatap wajah mereka satu demi satu, dan dalam setiap wajah yang dilihat, Daud memiliki kenangan tersendiri atas mereka. Pada satu titik, momen yang emosional, Daud menoleh kepada Salomo. Daud tahu di dalam diri pria muda inilah Tuhan akan mewujudkan rencana besar yang selama ini diidam-idamkan olehnya. Oleh karena itu, Daud memberikan nasihat ini kepada Salomo. Inilah pesan mendalam dari hati terdalam Daud. Satu pesan yang penuh dengan emosi, namun kaya akan arti. Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Saudaraku, lihatlah ketiga hal ini. Kenallah, beribadahlah, dan carilah Allahmu. Saya percaya ketika Daud menyampaikan ketiga pesan ini, Daud tidak sembarang. Inilah intisari dari perjalanan hidup Daud ketika Daud mengikut Tuhan. Tapi setelah mendengarnya mungkin kita akan berkata, loh tunggu dulu, ini kok mirip-mirip ya? Terutama yang pertama dan kedua kok mirip ya? Nah, kalau kita perhatikan terjemahan Alkitab lainnya, ternyata kata yang digunakan di perintah kedua bukan beribadahlah. Mari kita perhatikan kalimat atau kata yang dicetak dengan huruf-huruf besar. ESV dan King James menggunakan kata serve him, layani dia. Alkitab BMK menggunakan kata mengabdi kepadanya. Saudaraku, hal ini menarik. Karena kalau biasanya kita mendengar kata beribadahlah, yang terbayang di pikiran kita adalah satu bentuk ritual keagamaan yang kita bisa ikuti cukup dengan cara pasif-pasif saja.
Kita cukup jadi jemaat yang baik-baik saja. Kita datang ke gereja, kita ikut beribadah, kita ikut berdoa, baca Alkitab, lalu setelah itu kita pulang. Saudaraku, tapi di sini ada satu hal yang lebih, ada satu tindakan aktif. Kita melayani, kita mengabdi dengan setulus hati. Ini bukan soal tindakan yang cukup kita hanya seminggu sekali pada hari Minggu kita datang ke gereja, tetapi ini ada satu bentuk kontinuitas. Setiap hari kita melayani Tuhan. Dan ternyata kalau kita lihat dari bahasa aslinya, di sana memang jelas berbeda. Kata yang digunakan adalah abad, yang berarti layanilah. Jadi ketika pesan Daud kepada Salomo lebih tepat diterjemahkan sebagai kenallah, layanilah, dan carilah Allahmu. Bapak Ibu Saudara, jikalau tepat di masa-masa akhir hidup kita bisa menarik anak kita ke samping dan kita diberikan momen untuk boleh menyampaikan wejangan kepada anak kita. Pesan seperti apa yang ingin engkau sampaikan? Nilai hidup seperti apa yang ingin engkau tanamkan kepada mereka? Inilah pesan Daud kepada Salomo. Pesannya bukan soal ingatlah ayahmu selalu. Print foto ayahmu yang besar ya, kasih figura frame yang bagus, lalu pasang di ruang tamu utama. Sehingga setiap ada tamu kerajaan yang datang, maka mereka akan ingat kepada ayahmu. Bukan soal itu. Pesannya juga bukan jagalah keluargamu baik-baik nak. Jadilah suami yang siaga, siap antar jaga istri. Perhatikanlah, supportlah anakmu. Support kuliah, biar bisa kuliah setinggi-tingginya. Salomo, kerja yang benar. Jangan tiktokan terus. Saudaraku, no, bukan itu. Pesan Daud kepada Salomo adalah 3 pesan kesalehan. Kenallah, layanilah, dan carilah. Saudaraku, Daud telah menjadi raja selama 4 dekade yang panjang. Daud tahu pasti bahwa menjadi raja itu sangatlah melelahkan. Sangat menyita waktu. Daud tahu pasti godaan untuk terjebak dengan yang namanya kesibukan itu sangatlah besar. Maka ketika Daud menoleh ke belakang, dia terkenang bagaimana Allah sudah memimpin dia, memenangkan pertarungan demi pertarungan. Daud kembali menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang bersungguh hati untuk mengenal Dia. Tuhan adalah sumber kehidupan. Tuhanlah sumber berkat. Dalam Amos 5 ayatnya yang keempat, Tuhan sendiri berkata, carilah aku maka kamu akan hidup. Dalam perjanjian baru, Paulus dalam masa-masa terakhirnya di penjara, Paulus juga menuliskan hal yang sama. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudaraku, inilah isi hati Paulus. Bahkan sekalipun Paulus menderita di dalam penjara, yang menjadi hasrat terbesarnya, bahkan lebih daripada kebebasan, adalah mengenal Kristus. Paulus bahkan berkata, segala hal, segala prestasi-prestasiku di dunia yang baik itu kuanggap sebuah kerugian kalau dibandingkan pengenalan akan Kristus. Dia berseru, segala hal itu kuanggap sampah asal aku rela memperoleh Kristus. J.I. Packer dalam bukunya Knowing God menegaskan hal ini. Abaikan pengenalan akan Allah, maka Anda akan tersandung
dan melakukan kesalahan fatal karena menjalani kehidupan secara buta, seperti yang telah kita alami sebelumnya, tanpa mengetahui arah yang jelas dan tanpa memahami apa yang ada di sekitar kita. Mari saat ini kita mengambil waktu doa sejenak. Adakah dalam hidup kita terus-menerus berusaha mengenal Allah dengan benar? Hasrat untuk mengenal Allah itu sudahkah ada dalam diri kita? Mengenal Allah juga termasuk menyadari perbuatan-perbuatannya dalam hidup kita. Hari-hari ini banyak orang mengeluh, merasa Allah tidak bertindak atas hidupnya, tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah dia kurang menyadari bahwa begitu banyak perbuatan demi perbuatan yang Allah sudah nyatakan dalam hidupnya. Mari mengambil waktu teduh sejenak, kita kembali menyadari perbuatan Allah dalam hidup kita. Kita kembali mengenali kasih Allah yang besar itu dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Saudaraku, sejak masih muda, Daud adalah penyanyi yang disenangi Israel. Daud menggubah dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Dan Daud terus melayani Tuhan hingga akhir hayatnya. Paulus yang tadi mengatakan bahwa segala hal kuanggap sampah kalau dibandingkan pengenalan akan Kristus, Paulus juga setia melayani Tuhan hingga akhir hayatnya. Di Kisah Rasul 20 ayat 24, Paulus berkata, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Bapak Ibu Saudara, mari mengambil waktu teduh sejenak. Sudahkah pola hidup melayani Allah itu ada dalam keseharian kita? Melayani Allah bukan hanya satu kali seminggu di hari Minggu, tetapi dalam keseharian kita pun terus melayani Allah dalam segala aktiviti kita. Yang kedua, kita yang memegang peranan sebagai orang tua di rumah. Sudahkah anak-anak kita melihat warisan spiritual itu? Orang tua menyaksikan satu hal yang baik kepada anak-anak, sehingga anak-anak melihat bahwa orang tuanya terus setia melayani Allah, terus bersungguh hati, bergiat hati untuk terus melayani Allah. Dan akhirnya mereka pun terdorong untuk juga ikut turut serta melayani Allah. Mari kita mengambil waktu doa.
dalam kisah hidup Daud, kita sungguh dapat menyaksikan bagaimana Daud itu terus mencari Tuhan. Khotbah saya di kebaktian umum tanggal 1 November kemarin, kita sama-sama melihat bagaimana ketika Daud memiliki ide, gagasan untuk membangun bait, tapi Tuhan di satu sisi berkata, enggak anakku, enggak, lepaskan itu, lepaskan. Respon Daud adalah masuk ke kemah suci. Daud berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Di bagian lain kita melihat ketika Tuhan menulahi anaknya dari Betsheba sehingga anaknya itu jatuh sakit. Respon pertama yang diberikan Daud pun, Daud berpuasa. Daud berdoa kepada Tuhan. Selama masa pelayanannya di dunia, Tuhan Yesus juga terus memberikan teladan bagaimana dia mencari Bapa. Suatu hari di tengah pelayanannya, Yesus menyembuhkan banyak orang, Yesus mengusir banyak setan. Jelas secara fisik Yesus sangat lelah sekali waktu itu. Tetapi Markus 1 mencatat bagaimana esoknya, bahkan dicatat pagi-pagi benar, Yesus pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Lalu di waktu yang lain, menjelang perjalanannya menuju Via Dolorosa, kita semua tahu apa yang diperbuat Yesus. Ya, Yesus pergi ke Taman Getsemani dan dia berdoa di sana. Yesaya 55 ayat 6 mencatat, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Tetapi yang terjadi hari-hari ini, manusia tidak hidup mencari Allah. Bahkan tidak jarang manusia justru hidup lari, menjauh dari Allah. Dan ironisnya, manusia terkadang merasa begitu nyaman ketika hidupnya jauh dari Allah. Saudaraku, kalau ditanya, apakah engkau menolak Allah? Maka dengan cepat dia akan menjawab, oh enggak, saya enggak tolak Allah. Saya percaya Allah. Tetapi kenyataannya dalam hidup keseharian, orang ini menjaga jarak dengan Allah. R.C. Sproul pernah menuliskan, kebodohan manusia yang paling dalam adalah lari dari tatapan Allah. Bersembunyi dari hadapan Allah merupakan kebodohan yang sia-sia. Tidak ada tempat bersembunyi yang memadai. Bapak Ibu Saudara, mari mengambil waktu teduh sejenak. Dalam hidup kita, sudahkah kita ini giat untuk mencari Allah? Atau kita justru sibuk mengejar hal-hal lainnya? Yang kedua, bagaimana dengan kondisi kerohanian kita? Adakah kita sudah cukup puas dengan kondisi kita sekarang? Cukup begitu saja kita merasa nyaman? Kalau Paulus berkata, engkau ini suam-suam kuku, gak panas, gak dingin. Mari kita merefleksi diri, menengok diri kita, datang pada Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini kalau kita masih merasa ragu, bahkan sekalipun ketika kita sudah datang pada Tuhan berdoa,
masih ada hal yang membuat kita cemas. Tuhan memberikan janjinya untukmu dan untukku. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Saudaraku, Tuhan yang menyertai Daud dan juga Salomo, Tuhan yang sama akan menyertai engkau dan saya. Inilah pesan mendalam dari hati terdalam Daud kepada Salomo. Kenalah Allahnya ayahmu, layanilah dia, dan carilah dia. Saudaraku, kalau 1 November kemarin adalah khotbah terakhir saya di mimbar KU GKI Jatinegara, maka malam hari ini adalah renungan saya yang terakhir di Mesbah Doa GKI Jatinegara. Dan kalau saya juga boleh menyampaikan satu pesan, inilah pesan mendalam dari hati terdalam saya kepada segenap jemaat GKI Jatinegara dan juga Bajem Bintara. Kenalah Allahmu dengan benar, layanilah Allahmu dengan sungguh, dan carilah Allahmu di setiap waktu. Jemaat Tuhan, biarlah Mesbah Doa malam hari ini meneguhkan kita untuk kembali berkomitmen mengenal Allah dengan benar, giat melayani Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap kemampuan kita, dan terus mencari Allah. Kita tekun mencari wajah Allah dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur akan jam-jam doa malam hari ini. Kiranya Tuhan terus mengingatkan kami akan komitmen kami malam hari ini,
untuk kami boleh mengenal Engkau, untuk kami boleh melayani Engkau, dan kami terus mencari wajah-Mu. Dan sekarang kami akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan yang menetapkan kelahiran kita sejak semula. Tuhan akan mendampingi kita selalu, dan Dia selalu memberikan damai sejahtera. Tuhan yang memberikan janjinya akan hari esok pada kita. Tuhan juga akan memimpin setiap langkah-langkah kita, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mesbah doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa, terima